Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard. Maaf teman-teman, videonya terputus tadi di setengah, tapi kita akan lanjutkan lagi di video yang ini. Nah, jadi tadi mengenai QET ya, QET ataupun mensikapi QET yang begitu tajam, begitu kejam ya menurut saya, karena gap anak-anak kami masih jauh dari QET, salah satu event nasional. Nah, sebenarnya kan nggak semua yang anak-anak ini nggak bisa masuk. Jadi nomor-nomor panjang kan banyak peluangnya gitu loh. QET-nya kita boleh latih anak-anak, contoh KO3 itu kan masih jangka panjang, KO2 masih jangka panjang. Nah, anak-anak kan boleh ambil nomor panjang. Jadi nomor panjang yang tidak juga merusak mereka punya sistem energi. Lalu program latihan juga selaras. Kalau kita program jangka panjang itu kan banyak di contoh aerobik, ada juga set sprint, ada juga set race pace. Nah, kalau contoh turun di nomor 200 meter ke atas atau 400 meter atau 1500 meter. Nah, itu saya lebih sarankan untuk anak-anak yang lebih kecil supaya apa? Mereka lebih banyak ruangnya, gapnya ya. Nah, ini sudah pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. 400 ganti itu juga banyak gapnya, jadi anak-anak maju pun gapnya juga besar. Nah, sehingga apa, QET-nya bisa terlewatkan. Nah, coba ngambil nomor-nomor yang di jarak panjang. Kalaupun nggak bisa ngambil di QET-nya, tidak lolos di QET di jarak pendek, jadi saya lebih sarankan ke QET yang jarak panjang. Nah, untuk mensikapi orang tua yaitu dari masing-masing pelatih harus menjelaskan bahwasan anak-anak ini ya kenapa begitu-begitu aja, tapi kan mereka harus ada prosesnya ya. Mereka harus ada proses untuk menuju ke untuk mencapai hasil yang maksimal gitu loh. Nggak bisa hanya semata-mata kok latihannya begitu-begitu aja gitu loh. Nah, tapi kan mereka harus juga memahami proses itu. Ketika anak-anak umur 18 tahun mereka udah stuck, mereka tentu nggak bisa maju lagi. Tapi apa, pengembangan atlet jangka panjangnya ini kalau mereka ngerjakan dengan benar itu akan membantu setelah 18 tahun ke atas gitu loh. Nah, jadi harus jelaskan ke orang tua apakah orang tua ini mau jangka pendek atau orang tua mau jangka panjang gitu. Kalau anak-anak yang mau di jangka pendek ya udah nggak masalah ya, karbit aja gitu loh. Tapi kalau anak-anak yang memang orang tuanya mau jangka panjang ya kita jelaskan ke orang tuanya gitu loh. Nah, tapi saya rasa kurang bagus kalau kita karbit anak-anak, karena apa? Ketika suatu saat dia stuck, dia berhenti berenang, dia jadi trauma gitu loh. Oh, saya kalah, saya nggak bisa jangka panjang lagi seterusnya gitu. Nah, itu mungkin ya mengenai gitu-gitu aja ataupun mengkarbit ya. Nah, saya tidak mensarankan sih sebenarnya mengkarbit, karena apa? Anak-anak ini kan punya pengembangan jangka panjang, mereka perlu untuk istirahat, perlu untuk tumbuh tinggi, tumbuh besar. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan informasi yang lebih untuk diketahui gitu. Nah, satu contoh ya, itu waktu itu saya ngambil sertifikasi FINA level 3 ya. Level 2 itu dengan Coach Chris ya. Coach Chris katakan di Amerika itu banyak orang-orang tua yang senang banget dengan anak-anaknya yang KU kecil saja atau 13-14 saja sudah memecahkan rekor nasional jarak pendek ya, 50 bebas, 100 bebas, lalu habis itu jarak short distance ya. Nah, Coach Chris bilang sendiri, dia langsung bilang kalau banyak orang tua yang anak-anak dia juga langsung nyalamin dia ya. Jadi karena udah seneng banget langsung nyalamin Coach Chris bahwasan anak saya menang gitu loh. Nah, Coach Chris mengatakan di situ sekali dia lihat fenomena seperti itu, atlet-atlet yang jangka panjang ini sudah punah gitu loh, sudah dia kebaca gitu loh. Maksudnya anak-anak kecil ini kenapa nggak diarahkan jangka panjang? Kenapa terlalu pendek saatnya untuk berprestasi banget gitu. Nah, jadi Coach Chris sendiri juga mengatakan, generasi berikut untuk Amerika ini sudah tidak ada kalau seperti ini gitu. Jadi itu yang saya tangkap dari Coach Chris di FINA level 2 itu, dia mengatakan tetap harus membimbing anak-anak jangka panjang, jangan jangka pendek, sehingga apa? Kita juga bisa memberikan anak-anak
pengetahuan mengenai jangka panjang itu seperti apa ya. Nah, mungkin itu ya, tidak banyak orang tua yang mau memahami ini. Semua orang tua juga maunya instan, tapi kalau kita bisa mengedukasi, mudah-mudahan itu akan menjadi hal yang baik buat teman-teman pelatih dan hal yang baik untuk teman-teman atlet, juga teman-teman orang tua ya. Nah, jadi mengenai omset meningkat atau enggak itu tergantung kitanya. Kalau kita ngelatihnya bagus, ya kenapa kita harus takut gitu untuk omsetnya menurun ya. Nah, sedangkan anak-anak ini kan latihan itu sama kita gitu loh. Kita yakinkan bagaimana cara kita buat program dan yakinkan anak-anak ini gitu loh. Nah, kalau mengenai nama klub lain menanjak dengan pesat, yaitu apakah dia jangka panjang atau jangka pendek saja gitu loh. Jadi klubnya juga kita harus jaga nama baik klub, apakah nama baik klub itu jangka panjang atau klub itu jangka pendek gitu loh ya. Jadi beberapa benturan itu mungkin saya sudah menjelaskan di sini, tapi itu pun tidak menjadi formula pasti. Kalau contoh teman-teman mengatakan, oh saya pengennya atlet saya di karbit, iya silakan gitu loh, nggak ada jadi masalah. Tapi saya tidak mensarankan itu. Kenapa? Anak-anak kita jarkan karbit, akhirnya mereka pertumbuhan terlalu cepat dan stuck di situ gitu loh. Kan kasihan gitu. Mereka, kita bisa mengeksplor mereka, memberikan mereka waktu untuk menjelajah sebanyak mungkin gitu loh. Tidak sependek mungkin gitu loh. Jadi kita membuka pikiran mereka untuk mengerjakan long term athlete development atau pengembangan atlet jangka panjang. Itu paling bagus ya. Nah, mungkin itu ya. Mengenai omset ya, itu banyak atletnya omset pun meningkat ya. Itu dari masing-masing pelatih sudah harus meyakinkan kepada klubnya ataupun pengurus klubnya ataupun orang tuanya ya. Nah, di sini ada berikutnya, set threshold diterapkan dari KU berapa ini ya. Nah, salam dari Malang. Wah, terima kasih teman-teman yang ada di Malang. Mau bertanya, bagaimana cara mengajarkan anak gaya bebas agar kepalanya tidak diangkat ketika ambil nafas? Karena ketika diangkat, kepala posisi badan turun dan cenderung nafas ke depan bukan ke samping. Nah, terima kasih banyak ya. Ini videonya. Ini banyak terjadi Pak untuk anak-anak yang kecil ya. Itu tidak heran lagi, dan itu wajar karena tuan otak kita ada di atas, sehingga tuan otak memerintahkan kita untuk mengangkat kepalanya ketika kita di dalam air, karena tuan otak juga tidak terlalu suka untuk kita masukin ke dalam air. Tapi gimana cara kita memberikan pengertian bahwasan kepala kita harus turun, ambil nafas harus diatur dari mulut, buang dari hidung, lalu kita yakinkan bahwasan anak-anak ini tidak menjadi masalah ketika mereka menundukkan kepalanya. Nah, bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak gaya bebas agar kepalanya tidak diambil tidak diangkat ketika ambil nafas? Nah, tadi seperti yang saya katakan, mereka kalau wajar kalau mereka mengangkat kepalanya seperti ini. Nah, teman-teman harus mengajarkan untuk jepit ke telinganya ya. Jadi tidurin kepalanya dan jepit ke telinganya. Banyak anak-anak seperti itu, tapi kita mesti yakinkan dan kita usahakan praktekkan dulu di daratnya. Kalau kita sudah praktekkan di daratnya, mudah-mudahan anak-anak sudah paham dan kita bisa jelaskan secara gampang untuk di dalam airnya. Nah, kalau di dalam airnya mereka perlunya praktek. Nah, makanya kenapa harus ada hand rotation, pelajari yang namanya nafas ke samping. Nah, kita ajarkan yang namanya nafas ke samping itu kepalanya ditunduk ya ke bawah, jangan diangkat ke atas. Jadi kalau diangkat ke atas kan kita jadi menghambat. Nah, otomatis kalau kita kepalanya diangkat ke atas, tangan ini ataupun siku ini akan drop seperti ini. Ya, kenapa? Untuk menahan kepalanya ya. Jadi itu wajar sekali ya, teman-teman pelatih yang ada di Malang, ketika nafas itu kepalanya tidak diangkat ke atas ya. Jadi teman-teman harus ajarin itu untuk nafas ke samping. Jadi tarikan tangan terus nafasnya ke samping, jangan ke depan. Itu perlu hanya dikasih tahu saja. Karena apa? Memang tuan otak ini mengatur semuanya ya. Nah, lalu berikutnya dua lagi pertanyaan terakhir ini ya. Nah, bagaimana cara tunanetra latihan renang ya di sini ya?
ada pertanyaannya, teman-teman bisa lihat. Izin tanya, kenapa mau ngelatih disabilitas, apa perbedaan yang signifikan? Ada perbedaan yang signifikan nggak antara non disabilitas dengan disabilitas? Apa trik-trik ngelatih untuk disabilitas? Nah, kenapa mau ngelatih disabilitas ya? Sebenarnya gini, kalau ngelatih disabilitas dengan ngelatih normal itu sama ya, programnya hampir sama. Cuman bedanya adalah kekhususannya. Contoh, kalau dia nggak punya tangan, dia nggak punya tangan setengah ataupun tangan full, itu kita mungkin harus bantunya. Di contoh dia mau minum air, dia nggak bisa minum air, kita mesti tuangkan botolnya. Tapi kalau untuk yang nggak punya kaki, ya contohnya dia hanya punya tangan, ya kita harus bantu dia untuk contoh ngangkat dia turun ke air, ataupun kita bantu dia ngangkatin dia naik dari air ya. Sama dengan halnya tadi kalau yang nggak punya tangan juga gitu, kita juga ngangkat anak-anak itu dari air juga, karena dia hanya bisa menggunakan kakinya. Contoh kalau buta kan kita harus arahkan nih. Kalau program semuanya sama ya teman-teman, aerobik, speed, race pace mereka semua bisa ngerjakan. Cuman memang disesuaikan, mulai dari intervalnya, mulai dari gerakan yang dia tidak bisa kerjakan. Contoh dia kalau nggak punya tangan, kita kan nggak bisa ngerjakan pull, ya udah dia mau nggak mau kerjakan kakinya gitu loh. Jadi di switch aja. Tapi kalau tunanetra itu saya sudah pernah jelaskan ke anak-anak juga, bahwasan tunanetra itu lengkap, badannya sempurna. Bedanya adalah mereka tidak bisa melihat. Jadi kita hanya cukup mengarahkan saja, kamu perlunya ke kiri atau ke kanan, ataupun ketika berenang ini yang sentuh ke tali mana. Yang contoh kalau tunanetra kan harus sentuh ke tali adalah bahunya. Jadi mereka itu berenang dengan merasakan indera badannya yang mereka rasakan ke tali itu, sehingga mereka bisa berenang lurus ya. Nah, jadi itu beberapa spesifikasinya. Trik-triknya nggak ada ya, cuman apa yang kita observasi. Contoh kita melihat mereka kekurangannya ada di kaki, misalnya cacatnya di bagian kaki, ataupun mereka disabilitasnya di bagian kaki, ya berarti kita ngerjakan pull lebih banyak dari kaki, ataupun berenangnya lebih banyak dari kakinya. Nah, jadi dan intervalnya mereka akan jauh lebih pelan daripada yang normal ya. Nah, itu mungkin ya, nggak ada perbedaan terlalu banyak sih ya. Program tetap berjalan seperti biasa, mereka harus pahami juga. Bedanya adalah mereka kekhususan. Contoh mereka nggak bisa minum atau ambil botol minum ya. Nah, habis itu ini pertanyaan yang terakhir. Di video set threshold diterapkan dari KU berapa? Ini ada 7 pertanyaan ya saya rasa ya. Oke. Salam coach, saya ingin bertanya bagaimana coach program latihan hypoxia coach? Terima kasih. Nah, program latihan hypoxia itu sebenarnya banyak ya. Contoh kayak 5 kali 200 pull. Kita boleh kerjakan 50-nya nafas 3, 50 nafas 5, 50 nafas 7, 50 nafas 9. Kalau dia nggak kuat contohnya, ya udah nafas 3, nafas 5, nafas 3, nafas 5 ya. Jadi maksudnya nafas 3, nafas 5 ini satu tarikan, 2 tarikan, 3, 4, 5. Ya udah ambil nafas sekali. 1, 2, 3, 4, 5 baru ambil nafas lagi sekali lagi ya. Jadi kalau hypoxia ini bisa juga kita buat program, contoh 100 meter boleh. Contoh ya, kita buat 100 meter 10 kali 100 itu kita buat setiapnya katakan istirahat 20 detik atau istirahat 30 detik. Nah 50-nya nafas 3, 50-nya nafas 5, 50 nafas 3, 50 nafas 7, 50 nafas 3, 50-nya nafas 9. Nah, diulang terus sampai 9 atau 12 kali 100 ya. Nah, itu salah satu latihan hypoxia. Tapi latihan hypoxia ini juga tidak tiap hari kita kasih ya. Seminggu sekali cukup, seminggu paling banyak mungkin seminggu 2 kali, kalau itu pun ada set hypoxia-nya. Tapi kalau nggak ada set hypoxia-nya jangan dipaksa juga sampai setiap hari ya, karena itu akan kayak kita katakan mesin itu kayak jebol gitu ya. Jadi kita mesti perhatikan juga kondisi anak-anak, karena itu tidak gampang untuk mengerjakan hypoxia set. Nah, lalu habis itu ada juga set contoh 16 kali 50 4 kali setiap 3 nafas, bukan setiap 3. Nah, hanya boleh nafas
3 tuh, atau hanya boleh nafas 4. Lalu habis itu 4 kali hanya boleh nafas 3, 4 kali lagi hanya boleh nafas 2, 4 kali hanya boleh nafas 1. Atau kita boleh juga descending. Contoh 4 kali pertama itu nafas 4, 3, 2, 1. Yang nomor 2, 3, 2, 1, 0. Atau kita juga boleh buat contoh 4, 3, 2, 1 ya. Jadi di alternate juga boleh, ataupun kita boleh rata satu. Contoh 4 kali nafas, 3 kali nafas, 2 kali nafas, 1 kali nafas di per 50 itu ya. Nah, lalu habis itu ada juga set underwater. Contoh 8 kali 50 underwater coast to coast dari ujung ke ujung ya, pakai fins 50 meter, tidak ambil nafas sama sekali. Itu juga boleh ya. Nah, itu yang mungkin terjawabkan. Oke. Itu aja video kali ini teman-teman. Jangan lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Saya tunggu lagi teman-teman yang bertanya, tapi tolong pertanyaannya yang details ya teman-teman ya. Jangan kasih pertanyaan itu setengah-setengah. Contoh tidak mencantumkan umurnya berapa, tanya persiapan untuk perlombaan, tapi saya nggak tahu umurnya anak-anak berapa gitu loh. Kalau anak-anak yang umurnya contoh yang dilatih adalah 13 ke bawah, tapi yang saya jelaskan adalah 13 ke atas atau 18 tahun gitu kan, jadi beda gitu ya. Jadi saya usahakan mungkin kasih saya detailsnya, nggak usah namanya sih ya, lengkapnya adalah tahun lahir contoh, ataupun umurnya, lalu habis itu kalau set latihannya biasanya seperti apa ya, detailsnya ya. Terus habis itu jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, terus kasusnya apa nih, masalahnya apa ya. Oke, itu aja teman-teman. Saya Brian Howard, sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video. Dah.